Benarkah Yesus baru dianggap Tuhan setelah Konsili Nisea? Atau kita selama ini tertipu oleh sejarah yang disusun ulang? Selamat datang di kanal ini, tempat di mana iman diuji dan kebenaran dijelaskan. Dalam video ini, kita akan membongkar klaim populer bahwa keilahian Yesus hanyalah hasil rekayasa Konsili Nisea. Dengan menelusuri bukti dari kitab suci, tulisan para rasul, dan para bapak gereja awal, kita akan melihat bahwa Yesus Kristus telah diakui sebagai Allah jauh sebelum tahun 325 Masehi. Jika kamu seorang Kristen yang ingin memperdalam imanmu, atau sekedar pencari kebenaran yang jujur, video ini akan membuka perspektifmu. Jangan lewatkan, kita mulai sekarang. Apakah benar keilahian Yesus hanyalah hasil keputusan politik Konsili Nisea tahun 325 Masehi? Dalam video ini, kami mengupas tuntas asal-usul iman Kristen tentang keilahian Kristus berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari Alkitab dan sejarah gereja mula-mula. Kita akan membedah ayat-ayat penting seperti Yohanes 1 ayat 1, Kolose 2 ayat 9, dan Ibrani 1 ayat 3. Serta melihat apa kata tokoh seperti Ignatius dari Antioquia, Irenaeus, Tertullianus, hingga Athanasius yang melawan ajaran Arius. Banyak orang mengira bahwa doktrin keilahian Yesus hanyalah hasil manipulasi kekaisaran Romawi atau produk dari dewan gereja yang penuh kepentingan. Namun, benarkah demikian? Mari kita telusuri bersama dengan pendekatan teologi evangelikal konservatif yang logis, mendalam, dan tetap relevan untuk iman zaman ini. Jika video ini membuka wawasanmu, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar pendapatmu di bawah, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten teologi mendalam berikutnya. Dan jangan ragu bagikan ke teman atau komunitasmu, karena kebenaran ini layak untuk disebarkan. Saudaraku, di tengah arus opini yang kerap mengguncang keyakinan umat Kristen masa kini, muncul sebuah klaim yang terdengar akademis, namun sesungguhnya menyesatkan, bahwa ajaran mengenai keilahian Yesus hanyalah hasil dari keputusan Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, dan bukan bagian dari ajaran asli para rasul. Pernyataan ini telah diulangi oleh sejumlah penulis populer dan pengkritik teologi Kristen. Seolah-olah gereja mula-mula menciptakan Kristus itu sebagai Allah demi kepentingan institusional dan kekuasaan politik saja. Namun, sebagai seorang yang belajar dan mengajar teologi dari dasar kitab suci, saya mengajak Anda untuk menilai kembali klaim tersebut dengan cermat dan dengan penuh kejujuran. Apakah benar bahwa Yesus Kristus hanya mulai disebut sebagai Allah setelah keputusan sebuah konsili? Atau sebaliknya, apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang ilahi justru telah menjadi nadi kehidupan gereja sejak zaman para rasul? Pertanyaan ini bukan sekedar akademik, melainkan menyentuh jantung iman Kristen itu sendiri. Jika Yesus bukan sungguh-sungguh Allah, maka pengharapan akan penebusan menjadi hampa, doa menjadi percakapan sia-sia, dan salib kehilangan makna kekalnya. Tetapi, jika sejak semula Yesus Kristus telah diimani sebagai pribadi yang satu hakikat dengan Bapa, maka kita berdiri di atas fondasi iman yang tidak terguncangkan oleh kritik historis modern. Oleh sebab itu, marilah kita menyelami sumber-sumber utama iman kita, kitab suci Perjanjian Baru dan kesaksian para bapak gereja awal, untuk menelusuri apakah doktrin keilahian Kristus adalah rekayasa teologis atau warisan apostolik yang murni. Melalui kajian ini, kita akan menelusuri argumentasi Alkitabiah dari tulisan-tulisan rasuli
seperti Injil Yohanes, surat-surat Paulus, dan Ibrani. Lalu kemudian juga mengevaluasi suara Bapak Gereja seperti Ignatius, Irenaeus, dan Tertullianus, serta menimbang peran historis Konsili Nisea di dalam menegaskan, bukan menciptakan, doktrin tersebut. Dengan semangat kejujuran intelektual dan iman yang teguh, kita akan melihat bahwa pengakuan Yesus Kristus sebagai Allah bukanlah hasil keputusan manusia, tetapi respon gereja yang setia terhadap pewahyuan ilahi di dalam kitab suci yang telah dinyatakan sejak semula. Sekarang kita masuk di dalam analisa teologis historis. Di dalam beberapa diskusi modern, ada klaim bahwa pengakuan atas keilahian Yesus baru muncul pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Pernyataan ini mengabaikan fakta bahwa seluruh perjanjian baru secara konsisten menegaskan status ilahi Kristus sebelum konsili tersebut. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, ia menyatakan bahwa di dalam Dialah, di dalam Yesus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, Sang Firman sudah memegang hakikat ilahi. Demikian pula Injil Yohanes secara eksplisit menyatakan, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, yang menegaskan keberadaannya yang kekal dan kesetaraannya dengan Bapa jauh sebelum Nisea. Oleh karena itu, Konsili Nisea bukanlah momen lahirnya doktrin keilahian Yesus Kristus, melainkan titik formalitas ke dalam kerangka hukum gereja untuk menolak ajaran Arius yang menyangkal keilahian Sang Anak Yesus Kristus. Maksudnya begini, saudaraku. Di tengah-tengah perdebatan teologis kontemporer, sering terdengar klaim bahwa pengakuan terhadap keilahian Yesus itu baru benar-benar muncul dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Klaim ini, meskipun populer di kalangan pemikir sekuler atau para skeptik, tidak memiliki dasar yang kuat jika dibandingkan dengan kesaksian internal kitab suci Perjanjian Baru. Justru, sejak tulisan-tulisan rasuli paling awal, pengakuan bahwa Kristus adalah Allah telah menjadi pusat iman Kristen. Kesalahan berpikir itu terletak pada asumsi bahwa kepercayaan tersebut adalah hasil politisasi gereja. Padahal, dalam kenyataannya, iman akan keilahian Yesus Kristus sudah tertanam kuat dalam kehidupan jemaat mula-mula, bahkan sebelum ajaran Arius itu muncul di permukaan. Rasul Paulus misalnya, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, menuliskan bahwa dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Sebuah pernyataan yang dengan jelas mengafirmasi bahwa Yesus Kristus memiliki natur ilahi secara penuh, bahkan sebelum peristiwa inkarnasinya. Bukan hanya sekedar figur utusan surgawi, Paulus menyampaikan bahwa Sang Firman sendiri adalah Allah yang tak terbatas, yang hadir dalam rupa manusia. Senada dengan itu, Injil Yohanes mengawali narasinya dengan pernyataan monumental. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberadaan Kristus tidak bermula di Bethlehem, melainkan bersifat kekal dan sederajat dengan Allah Bapa sejak kekekalan. Para bapak gereja seperti Ignatius dari Antioquia dan Irenaeus juga menegaskan hal yang serupa. Dalam tulisan mereka bahkan jauh sebelum abad keempat. Dengan demikian,
Penting untuk dipahami bahwa Konsili Nisea bukanlah pencetus doktrin baru mengenai Yesus Kristus, melainkan forum resmi yang menyatakan secara terbuka dan tegas iman yang telah lama dipegang oleh Gereja Universal. Konsili itu muncul sebagai respon terhadap ajaran Arius yang menyangkal keilahian anak dan mereduksinya menjadi makhluk ciptaan. Keputusan konsili menetapkan bahwa Yesus Kristus, Sang Anak, adalah homoousios, satu hakikat dengan Bapa, bukan karena gereja ingin mengangkat Kristus menjadi Allah, tetapi karena gereja ingin menjaga iman yang sudah diwariskan dari para rasul. Teolog seperti Robert Latham menekankan bahwa Konsili Nisea adalah pengakuan defensif terhadap doktrin yang telah hidup dalam tubuh Kristus jauh sebelum ada penyusunan dogma resmi. Oleh sebab itu, iman kita hari ini berdiri bukan di atas konsili, melainkan di atas fondasi kekal firman Allah, kitab suci, yang disaksikan oleh para rasul dan diteguhkan oleh sejarah gereja.